Selamat datang di channel EduCamp Ganesha. Sebelum mulai, mohon diperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa. Kedua, meminta file kepada admin. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi ulang sebagai daya ingat. Baik, langsung saja kita membahas soal SBMPTN Sejarah untuk bab masa Islam di Indonesia. Untuk soal nomor yang pertama, dari soal SBMPTN tahun 2019. Jika dibandingkan dengan masa Hindu-Buddha, kedudukan raja pada masa Islam, terutama di Jawa, tidak lagi mencerminkan perwujudan dewa, melainkan sebagai wakil Tuhan di dunia. Hal ini tercermin pada gelar A. Sultan, B. Sunan, C. Panatagama, D. Panembahan, E. Khalifatullah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 1, jawaban yang betul adalah A. Sultan. Kedudukan raja pada masa Islam tidak lagi mencerminkan perwujudan dewa, melainkan sebagai wakil Tuhan di dunia. Hal ini tercermin pada gelar sultan yang berarti pemimpin. Selanjutnya nomor 2, dari soal SBMPTN tahun 2018. Agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa karena bisa beradaptasi dengan budaya lokal. Sebab para wali menggunakan kesenian lokal sebagai media penyebaran Islam di tanah Jawa. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk soal nomor 2, jawaban yang betul adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia pada umumnya berjalan dengan damai. Cara penyebaran agama Islam antara lain melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dakwah, dan kesenian. Dalam kesenian khususnya, agama Islam beradaptasi dengan budaya lokal dalam bentuk wayang, yaitu oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang, dan gending atau lagu yang berisi syair nasihat dan dasar kerajaan Islam. Jadi, agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa karena bisa beradaptasi dengan budaya lokal. Karena para wali menggunakan kesenian lokal sebagai media penyebaran Islam di tanah Jawa. Lanjut kita ke soal nomor 3, dari soal SBMPTN tahun 2016. Kehadiran Belanda pada tahun 1596 mendapat sambutan baik dari rakyat Banten. Namun, kemudian rakyat Banten berbalik menentangnya karena Belanda A. berlaku curang dalam perdagangan, B. mulai menyebarkan agama Kristen pada penduduk setempat, C. tidak menghargai budaya setempat, D. melakukan penekanan kepada Kesultanan Banten, E. mulai merebut beberapa wilayah Banten. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 3, jawaban yang betul adalah A. berlaku curang dalam perdagangan. Pada tanggal 23 Juni 1596, Belanda tiba di Banten. Dengan budaya masyarakat tanah air yang ramah, Belanda disambut hangat oleh masyarakat Banten. Namun, sikap ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk berlaku curang terhadap petani lada yang menjual komoditinya. Mereka berlaku curang agar bisa membeli lada dengan harga murah. Bahkan Belanda menyeret kapal yang berasal dari Jawa kemudian memindahkannya semua lada dalam kapal Belanda. Selain itu, sikap angkuh dan sombong Belanda membuat Sultan dan masyarakat Banten marah. Lanjut ke soal nomor 4, dari soal SBMPTN tahun 2016. Demak berhasil mengislamkan seluruh Jawa, kecuali Blambangan, sebab secara histori, Blambangan merupakan wilayah Majapahit yang mempunyai pertahanan kuat. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Baik, saya akan beri waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk
nomor 4, jawaban yang betul adalah D. Pernyataan salah dan alasan benar. Wilayah kekuasaan Kerajaan Demak meliputi sepanjang Pulau Jawa mencapai Banten di barat dan Pasuruan timur. Secara histori, daerah Belambangan terakhir dikuasai oleh Demak karena Belambangan merupakan basis wilayah Majapahit yang memiliki pertahanan sangat kuat. Selanjutnya soal nomor 5 dari soal SBMPTN tahun 2015. Peninggalan dari masa awal peradaban Islam di Indonesia berupa tata ruang pusat kota sebagai berikut. A. Rumah penguasa, alun-alun, masjid dan pasar. B. Keraton, makam, candi, masjid dan alun-alun. C. Makam raja-raja dan kerabatnya di belakang masjid. D. Masjid yang dihiasi dengan ukir-ukiran bermotif fauna. E. Keraton dengan pintu gerbang yang berbentuk candi. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk soal nomor 5, jawaban yang betul adalah A. Rumah penguasa, alun-alun, masjid, dan pasar. Salah satu peninggalan peradaban Islam di Indonesia adalah tata ruang pusat kota yang difungsikan dalam 4 unsur, yakni pusat pemerintahan, alun-alun, masjid, dan pasar. Selanjutnya soal nomor 6 dari soal SBMPTN tahun 2014. Jatuhnya Kerajaan Malaka ke Portugis menjadikan Aceh semakin penting perannya dalam perkembangan agama Islam maupun kesusastraan di Indonesia. Itu dapat dilihat dalam karya sastra A. Hikayat Raja-Raja Pasai, B. Sejarah Melayu, C. Hikayat Bayan Budiman, D. Bustana Salatin, E. Hikayat Hang Tuah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 6, jawaban yang betul adalah D. Bustana Salatin. Puncak kejayaan Kerajaan Aceh pasca kejatuhan Kerajaan Malaka ke tangan Portugis ditandai oleh adanya perkembangan bidang kesusastraan, yang salah satunya adalah karya sastra Bustanus Salatin, karangan Nuruddin Araniri yang merupakan salah satu sastrawan besar Aceh. Selanjutnya soal nomor 7 dari soal SBMPTN tahun 2014. Pada akhir 1860, Kesultanan Banjarmasin dihapuskan oleh Belanda, sebab perlawanan terhadap Belanda di Banjarmasin yang dipimpin oleh Panglima Polim mengalami kekalahan. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 7, jawaban yang betul adalah C. Pernyataan benar, alasan salah. Pada akhir tahun 1860, Kesultanan Banjarmasin dihapuskan oleh Belanda dalam rangka mewujudkan cita-cita Belanda yang disebut dengan Pax Neerlandica. Akibat dari ambisi Belanda tersebut, maka bermuncullah perlawanan dari pihak Banjar. Salah satunya adalah perlawanan yang dipimpin Pangeran Antasari. Lanjut ke soal nomor 8 dari soal SNMPTN tahun 2012. Alasan Sultan Banten menyambut baik kedatangan bangsa Belanda pada tahun 1596 adalah A. Belanda hanya berkonsentrasi pada masalah perdagangan. B. Belanda akan memberi bantuan persenjataan. C. Van Eyck lebih mengutamakan kerjasama dagang yang baik. D. Kedatangan Belanda untuk mengadakan perjanjian persahabatan. E. Hubungan Banten dengan Portugis sedang mengalami ketegangan. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 8, jawaban yang betul adalah A. Belanda hanya berkonsentrasi pada masalah perdagangan. Pada awalnya, Belanda hanya ingin berdagang, sehingga disambut baik oleh Sultan Banten. Jadi, Belanda hanya berkonsentrasi pada masalah perdagangan. Selanjutnya, nomor 9 dari soal SNMPTN tahun 2011. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mubalik yang didatangkan dari Timur Tengah. 2. Ajaran tasawuf. 3. Ajaran ijtihad. 4. Kesenian. Penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Wali Songo mudah diterima oleh masyarakat Jawa pada abad ke-15 hingga abad ke-16 karena melalui A. 1, 2, dan 3 benar.
B1 dan 3 benar, C2 dan 4 benar, D4 saja, E semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 9, jawaban yang betul adalah C, 2 dan 4 benar. Saluran penyebaran agama Islam antara lain perdagangan, perkawinan, kesenian, pendidikan, dan saub. Penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Wali Songo mudah diterima oleh masyarakat Jawa karena melalui kesenian, pendidikan, dan saub. Jadi jawaban yang betul adalah C, 2 dan 4. Selanjutnya soal nomor 10. Dari SNMPTN tahun 2013. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Catatan perjalanan Ibnu Battuta. 2. Batu nisan Fatimah binti Maimun di Gresik. 3. Makam Sultan Malikus Soleh di Aceh. 4. Catatan perjalanan Marco Polo. Sumber sejarah yang dapat digunakan untuk merekonstruksi proses masuknya Islam di Indonesia adalah A1, 2, dan 3 benar, B1 dan 3 benar, C2 dan 4 benar, D4 saja, E semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 10, jawaban yang betul adalah E, semua jawaban benar. Sumber sejarah yang dapat dijadikan untuk merekonstruksi masuknya Islam di Indonesia yang pertama, catatan perjalanan Ibnu Battuta. Kedua, batu nisan Fatimah binti Maimun di Gresik. 3. Makam Sultan Malikus Soleh di Aceh. 4. Catatan perjalanan Marco Polo. Soal selanjutnya, nomor 11 dari SBMPTN tahun 2019. Pada abad ke-16, raja-raja dari kerajaan Islam di Sumatera memiliki perwakilan di pusat-pusat perdagangan atau pelabuhan yang ramai dengan menganut sistem kerjasama yang disebut A. Komenda, B. Kongsi, C. Kiwi, D. Amanagapa, E. Monopoli. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 11, jawaban yang betul adalah A. Komenda. Pada abad ke-16, raja-raja dari kerajaan Islam di Sumatera memiliki perwakilan di pusat-pusat perdagangan atau pelabuhan yang ramai dengan menganut sistem kerjasama yang disebut komenda. Soal nomor 12 dari soal SBMPTN tahun 2017. Sultan Agung menciptakan kalender Jawa yang merupakan perpaduan antara kalender A. Jawa dan Saka, B. Saka dan India, C. Saka dan Hijriah, D. Masehi dan Saka, E. India dan Masehi. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 12, jawaban yang betul adalah C. Saka dan Hijriah. Kalender Jawa Islam mulai digunakan pada masa pemerintahan Sultan Agung di Kesultanan Mataram. Kalender tersebut merupakan perpaduan antara kalender Islam atau Hijriah dengan kalender Saka yang sebelumnya digunakan di Jawa akibat masuknya agama Hindu pada abad ke-4. Soal nomor 13 dari SNMPTN tahun 2012. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia sebab agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui anggota keluarga bangsawan Demak. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah, saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 13, jawaban yang betul adalah E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Demak bukan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Nah, kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai. Dan ada beberapa teori yang menyatakan Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Ada yang menyatakan Islam diperkenalkan oleh pedagang Gujarat, Persia, dan Arab. Soal nomor 14. SBMPTN tahun 2016. Pada masa perkembangan Islam, penguasa kota pelabuhan disebut Syah Bandar, sebab Gresik adalah sebuah kota pelabuhan Islam yang menjadi persinggahan di wilayah Jawa Barat. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah, saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 14, jawaban yang betul adalah C. Pernyataan benar dan alasan salah. Pada masa perkembangan Islam, penguasa kota pelabuhan disebut Syah Bandar. Syah Bandar adalah pemimpin pelabuhan yang bertanggung jawab terhadap setiap kapal yang datang dan masuk ke dalam wilayah Kesultanan Islam. Gresik merupakan kota yang ada di wilayah Jawa Timur, bukan Jawa Barat. Jadi pernyataan benar dan alasan salah. Kemudian soal selanjutnya dari SBMPTN tahun 2014.
Dua kesultanan yang muncul sebagai kekuatan ekonomi utama di dunia Melayu antara abad ke-15 dan 17 adalah Malaka dan Aceh, sebab Kesultanan Malaka dan Aceh merupakan kerajaan maritim yang menghasilkan salah satu rempah terpenting yang diproduksi di Nusantara, yaitu lada. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah: A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 15, jawaban yang betul adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Kesultanan Malaka dan Kesultanan Aceh berada di sekitar Selat Malaka. Malaka merupakan pelabuhan internasional dan dua kesultanan Islam di sana menjadi kekuatan ekonomi penting bagi Melayu sekitar pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Salah satu komoditas perdagangan penting yang dimiliki kedua kesultanan tersebut adalah lada dan timah. Jadi pernyataan benar, alasan benar, dan adanya hubungan sebab akibat. Baik, cukup sekian pembahasan soal SBMPTN Sejarah untuk bab Kerajaan Islam di Indonesia. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk men-share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.